Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, sesepuh bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah anugerahkan taufik yang menjadikan kita bisa berada di rumah Allah, Masjid Al-Hikmah, dalam rangka sama-sama mendirikan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian mencari ilmu. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Kullu kalamin yabrusu wa alaihi kiswatul qalbi alladzi minhu barosa. Setiap perkataan yang keluar, yang diungkapkan, maka bagi perkataan itu ada pakaian hati yang menjadi sumber keluarnya perkataan itu. Malam hari ini kita akan kaji dengan tema perkataan sebagai cermin hati. Alamatul kalam alladzi yasbiquhu tanwir wa ta'siru fil qulub. Kalau hati yang bercahaya itu memang didahului ya dengan cahaya hati, itu pengaruhnya ke hati. Sehingga manakala orang yang lalai mendengarnya, dia jadi sadar. Ketika orang yang berdosa mendengarnya, maka dia segera untuk bertaubat. Wa idza sami'ahu ta'i zada nasyatuhu. Dan ketika orang yang taat mendengar perkataan dari orang yang bercahaya hatinya, maka semakin tambah semangat dia untuk taat. Inilah yang disebut dengan hati. Perkataan itu adalah cermin hati kita. Karena itu tasawuf, hikam bagian dari tasawuf mengungkapkan tentang pusat daripada perkataan itu, yakni hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengungkapkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Apabila buruk, maka buruk seluruh anggota tubuhnya itu. Ketahuilah itulah yang disebut dengan qalbu. Sikap perbuatannya akan buruk, termasuk ucapannya buruk. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis tentang lurusnya iman itu adalah lurusnya hati. Dan lurusnya hati lalu muncul dalam lurusnya ucapan seseorang. Untuk itulah kita perlu tasfiyatul qalbi, pembersihan hati, tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Karena di sanalah sumbernya kiswah. Kiswatul qalbi, pakaian hati,
nanti akan tercermin dalam ucapannya. Al-kalam sifatul mutakallim. Ucapan itu sifat orang yang mengucapkannya. Karena itu jangan heran ketika hati seseorang bersih. Lewat pembersihan hati dia, zikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapannya akan bisa masuk ke dalam hati pendengarnya. Tetapi sebaliknya, orang yang kotor hatinya, meskipun dia bicara baik, baik itu hanya kedengaran oleh telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi yang terhunjam di hati adalah kekotorannya. Jangan heran ada orang yang menyampaikan nasihat ayat Al-Quran, hadis dia kutip, bicara keikhlasan, tapi ternyata yang mengucapkan tidak ikhlas, tidak tulus dan sungguh-sungguh. Maka itu hanya sampai pada telinga kanan dan keluar telinga kiri, dan hatinya sudah tergambar akan orang itu. Meskipun memang Allah Subhanahu wa ta'ala as-satir, maha menutupi, maka hendaklah kita tutupi aib orang itu. Jangan diumbar, kesalahan sedikit diumbar. Inilah memang kemudian akibatnya kalau perkataan itu positif, seperti kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh hikmah dan kasih sayang. Ucapannya menyejukkan hati. Tapi sebaliknya ketika ucapan itu kotor, ini bisa menjadi fitnah, ghibah. Bukannya pahala tapi menjadi dosa bagi orang itu. Disinilah pentingnya kita untuk membersihkan hati kita, agar kalam yang kita ucapkan betul-betul terhunjam di hati orang yang mendengarnya, dan niat tulus kita sampai kepada hatinya. Banyak orang bicara dengan langgam yang hebat sekali, intonasi, retorika, tapi ternyata kedengaran sampai telinga saja, tidak masuk ke dalam hati. Karena kalau dari mulut, maka dia akan sampai ke telinga. Tapi kalau ucapan perkataan itu dari hati, maka akan masuk ke dalam hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan, man takallam arafnahu fi sa'atih. Siapa yang mengucapkan perkataan, maka kata Sayyidina Ali, saya tahu saat dia mengucapkan siapa dia itu. Orang mengungkapkan perkataannya, maka kata Sayyidina Ali, saat itu pula saya tahu siapa dia. Wa man lam yatakallam arafnahu min yaumi. Tapi kalau dia tidak bicara, kami tahu dia nunggu satu hari. Artinya ucapan cermin daripada seseorang. Sering orang menyelimuti hatinya dengan ucapan-ucapan yang baik, ya. Karena itu kita harus jeli, bukan berarti kemudian kita selalu curiga. Karena ada orang yang ucapannya luar biasa, tapi ujungnya menipu. Ucapannya memikat orang lain,
tapi tujuannya tujuan jelek. Mudah-mudahan dengan hati kita yang bersih, maka kita akan tahu orang ini tujuannya adalah ingin menipu. Kalau begitu ucapannya tanakut, bertentangan dengan hatinya. Disinilah pentingnya hati kitanya yang bersih mendengarnya. Sehingga kemudian kita akan tahu siapa dia ini. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa lidah itu anugerah dari Allah yang besar. Salah satu nikmat Allah yang terbesar, tapi bisa menjadi alat penghancur jika tidak dijaga. Lidah kita ini, yakni daging yang tidak ada tulangnya, anugerah besar yang digunakan untuk kebaikan seperti menyebarkan ilmu atau zikir. Namun jika digunakan untuk kebohongan, fitnah atau gibah, lidah bisa membawa kerusakan besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan bisa jadi satu orang, tapi dengan fitnah bisa antar satu kampung dengan satu kampung saling membunuh. Karena itu Imam Al-Ghazali menyatakan lidah itu adalah anugerah Allah yang besar, mesti dijaga oleh kita. Karena Allah memberikan lidah dalam rangka disyukuri oleh kita, dengan cara memfungsikan lidah sesuai dengan Allah kasih lidah itu untuk zikir, untuk istighfar, untuk bicara yang baik. Maka ketika orang ucapannya tidak baik, sesungguhnya dia tidak bersyukur dengan lidahnya. Asyukru bil lisan as-sana wal madhu Allahi ta'ala. Syukur lisan kita itu, karena syukur itu ada tiga, ada lisan, ada kolbu, ada jawarih. Maka syukur dalam bentuk lisan, kita banyak memuji, kasratul madhi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak keluar dari mulut kita kecuali ucapan pujian kepada Allah, zikir. Disinilah kita perlu menjaga hati kita ini. Jika ingin mengetahui kondisi hati seseorang, kata Imam Al-Ghazali juga, lihatlah ucapannya. Ucapan buruk menunjukkan hati yang kotor, ucapan baik menunjukkan hati yang baik. Karena itu, pilihlah diam adalah kebijaksanaan. Daripada orang banyak bicara, namun kemudian tidak membawa faedah, dan ini akan mengeraskan hati seseorang. Karena itu, agar ucapan kita betul-betul diterima oleh anak kita, istri kita, saudara-saudara kita yang kita ingatkan, wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam kebenaran, maka kita bersihkan hati kita, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian secara praktis kita jaga sebelum berbicara itu. Jangan langsung nerocos. Kadang tidak terasa ini pun muncul di dalam grup WhatsApp. Mulutnya sih tidak bicara, tangannya. Ini cerminan hati juga.
jadi tangan yang berbicara. Banyak orang yang men-share kebaikan dan memang itu adalah boleh. Tapi jangan-jangan, dan kita memang tidak boleh menuduh jangan-jangan dia agar disebut dengan baik. Karena orang sering menganggap ketika bicara baik seperti ini seolah-olah dirinya sudah baik. Tidak. Termasuk yang mengajarkan, yang belajar, kita paham saat ini belum tentu itu menjadi baik bagi kita karena baru paham. Sementara untuk menjadi baik harus kita wujudkan dalam sikap perilaku termasuk ucapan kita. Inilah cerminan daripada hati yang baik itu. Dampaknya di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan, sehingga orang yang betul-betul iman kepada Allah, maka dia iman bahwa Allah selalu mengawasi. Tidak ada satu kata pun yang jatuh dari mulutmu, daun yang jatuh ke tanah, kecuali Allah tahu. Allah Maha mengawasi. Ada malaikat raqib atid yang mengawasi, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kau ungkapkan kecuali ada malaikat yang mengawasi, yang hadir. Selama ini disebut raqib atid, catatan kebaikan, catatan keburukan. Sehingga iman kepada malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagian daripada rukun iman yang keenam itu. Karena itu kita harus jaga. Di dalam ayat Al-Quran tidak ada seorang yang berbisik dua orang kecuali Allah yang ketiganya. Tidak ada tiga orang yang berbisik kecuali Allah yang keempatnya. Terus lebih banyak atau kurang daripada itu, bisikanmu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang beriman dia akan menjaga. Dia tidak mau mengucapkan kata-kata sebelum difiltering dulu. Jaga. Ini ucapan ini baik atau tidak. Karena manakala orang selalu mengucapkan, selalu mengungkapkan di WA, nanti muncul ya. Dalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah, setiap orang yang men-share tulisan itu tanda kebodohan seseorang. Tidak semua harus diceritakan. Ini ruang publik. Jangan setiap dapat sesuatu kirim share. Orang kemudian menghapusnya. Lagi siang-siang ada kiriman dari orang lain, nggak taunya kaitan dengan, ya Allah, ada yang kirim gambar-gambar. Tidak terasa itu cermin. Meskipun nasihat tapi gambarnya perempuan. Dan perempuannya disebut cantik lagi. Bilangnya nasihat. Tapi jangan-jangan orang tidak fokus pada nasihatnya, tapi fokus pada perempuannya itu. Nggak terasa orang. Kita menjaga diri. Ifah, harga diri kita, martabat kita. Apalagi sebagai seorang kepala rumah tangga harus jaga lisan kita terhadap keluarga kita. Termasuk istri kita, kalau manggil bapaknya, awas, jangan sebut namanya. Khawatir punya anak kecil. Kalau dipanggil Zaid, Zaid gitu. Istrinya manggil suaminya namanya. Nanti anaknya ikut Zaid, Zaid gitu. Itu repot juga. Kayak itu bapaknya anak-anak, papa, atau abi, abah, ayah itu. Ayahnya anak-anak, nanti mamahnya
anak-anak. Jangan sebut nama. Karena nanti anak ikut-ikutan. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapaknya itulah anak-anaknya. Jadi kalau bapaknya berkata kasar, maka cek ya. Anaknya juga berkata kasar, kecuali anaknya dapat didikan dari luar. Alhamdulillah. Tidak mengikuti kebiasaan orang tuanya. Kalimat yang bijak, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Aja dengan cara hikmah, bijaksana kita. Tahu tempatnya, tahu orangnya. Wal mau'izah hasanah, petutur yang baik. Wajadilhum billati ahsan, mujadalah, diskusi dengan kalangan tertentu, kalangan cendekiawan, kalangan terpelajar, mujadalah billati ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Karena barangkali butuh alasan rasional, maka bisa khusus ada ruang mujadalah, ruang diskusi. Ini juga bagian daripada mengajak di jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-kalam idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Ucapan itu kalau dari hati maka akan jatuh ke hati. Wa idza kharaja minal lisan haddu al-adzan. Tapi kalau ucapan itu hanya dari lidahnya, itu hanya sampai pada telinga seseorang yang mendengarnya. Karena itu waqala ba'dul arifin man kana qalbuhu ruhaniyan kana kalamuhu ma'nawiyan. Sebagian orang-orang yang kenal Allah berkata, siapa yang hatinya penuh ruhanian, bersih ruhaninya, maka ucapannya mengandung maknawi dia. Yanzilu minal qulub, yang turun dari hati, fi sa'ausa'i sahatiha, dalam keluasan lapangan hati itu. Tapi sebaliknya, wa man kana qalbuhu nafsiyan kana kalamuhu hissiyan. Siapa yang hatinya dipenuhi dengan nafsu, maka ucapannya hanya muncul secara zahir, tidak ngaruh ke hatinya. Kita terutama sebagai orang tua, kita ingin mendidik anak-anak kita dengan lisan kita, lalu keteladanan lewat sikap dan perbuatan kita. Caranya jaga hati kita, maka lisan pun akan terjaga pada kita. Laqad yakunu minan nas man huwa alimul lisan jahilul qalbi. Terkadang orang itu ada yang lisannya pinter tapi hatinya bodoh. Dia hanya bisa mengucapkan, kata-katanya indah tapi bodoh, tidak kenal Allah. Jangan heran, man izdada ilma lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, petunjuk, maka dia bukan tambah dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada ulama yang berkata, kenapa orang-orang dulu kalau mengucapkan itu langsung terhunjam ke hati, keikhlasannya muncul betul-betul.
Tapi orang sekarang sudah banyak ngomong tapi tidak masuk ke hati karena sering tercampur dengan dunia ini. Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak pernah menjadikan dalam satu rongga itu dua hati. Hanya satu hati aja. Kalau hati orang kotor, maka tercermin dalam ucapannya. Ucapannya baik, tetap ucapan yang baik itu hanya di telinga. Tapi kekotoran hati itu masuk ke dalam sang pendengarnya, hatinya. Dan itu kadang ada hambar ucapan-ucapan orang. Lisannya indah, intonasinya indah. Tapi ternyata sampai telinga kanan, keluar telinga kiri aja. Kagum pada saat itu, tapi tidak terhunjam ke dalam hati. Boleh jadi itu hissi, tidak maknawi. Zahir saja yang nampak, bukan kedalaman maknanya. Dan kita tidak mau sebagai orang tua, itu hanya zahirnya saja. Sebab anak-anak kita ini investasi dunia akhirat kita. Maka didiklah kita berani berkorban daripada nanti kita jadi korban. Itulah ungkapan awal-awal saya dulu waktu ngisi akikah ya tahun 97-an. Saya mengungkapkan itu. Lebih baik sebagai orang tua kita berkorban saat ini daripada nanti kita jadi korban. Maksud orang tua berkorban adalah berusaha semaksimal mungkin. Pertama, mensolehkan dirinya agar ini menjadi teladan bagi anak-anaknya. Termasuk di dalamnya menjaga ucapan kita. Dan itu ada etikanya. Kalau kemudian kita ada masalah dengan istri kita, tutup pintu. Kita ngobrol berdua, jangan sampai terdengar oleh anak kita. Karena ini punya pengaruh ke dalam kejiwaannya. Itu kenapa ketika akikah kita, kemudian kita membacakan doa-doa asar ila nufusil atfal, ucapan-ucapan yang baik itu akan pengaruh terhadap jiwa si anak itu, jiwa bayi itu. Ini menurut Syekh Abdullah Nasih Ulwan di dalam kitabnya ya Tarbiyah Pendidikan Anak. Jadi sejak kecil kenapa diperdengarkan azan, qomat, kalimat thayyibah, ini asar ila nufusil atfal, pengaruh terhadap nufus jiwa daripada si anak itu sendiri. Meskipun hadis itu adalah lemah, hadis itu tidak kuat. Diadankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri. Tapi untuk pendidikan ini adalah bagus. Kayak itu nggak apa-apa, kita adzankan, kita ikomatkan. Dan insya Allah saat itu kalau orang tuanya bersih, terhunjam awal kalimat la ilaha illallah pada anak kita. Sesuatu yang ditanam awal itu sangat pengaruh untuk kelanjutannya. Karena itu siapa yang bersinar di awal, maka dia bersinar di akhir. Kalau ingin tahu akhirnya, maka lihat awalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ini melanjutkan hikmah pertemuan kemarin, di mana orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, nurnya, cahayanya mendahului ucapannya. Maka ketika menetap di hati orang yang kenal Allah itu, sampailah pengajarannya ke hati orang yang mendengarnya itu. Sampailah nasihatnya itu kepada orang yang dinasihati. Sampailah dakwah itu kepada orang yang didakwainya. Tapi
Tapi banyak orang yang ngaku-ngaku ahli hikmah, orang kenal Allah, tamengnya dia ucapkan, tapi ternyata tidak nembus sampai hati yang mendengarnya. Itulah ukurannya, barometernya. Al-kalam sifatul mutakallim. Ucapan itu sifatnya orang yang mengucapkan. Tidak mungkin sebenarnya teko, ceret yang berisi kopi keluarnya teh. Nggak mungkin. Isinya kok kopi. Yang teh keluarnya juga teh. Tidak mungkin ceret atau teko yang isinya kopi keluar teh. Atau sebaliknya isinya teh keluarnya kopi. Ini sulap namanya. Jadi terasa di hati kita. Nah, ketika terasa di hati yang seperti itu, itulah yang kita inginkan. Kalau kita belum, maka kuncinya adalah di kolbu kita. Karena inilah ukuran baik buruknya perilaku seseorang, termasuk di sana ucapannya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis yang awal tadi diungkapkan itu. Bersihkan hati kita. Karena dampaknya ketika bersih hati, dunia akhirat kita itu turnya baik. Kalaupun anak ucapannya baik karena hatinya bersih, dididik oleh orang tuanya yang bersih. Anaknya siapa itu? Anaknya Bapak A. Subhanallah, masih di dunia aja sudah disebut-sebut orang tuanya. Kebaikannya, begitu juga buruk. Anaknya siapa itu ngomongnya kayak anaknya pantes. Jangan ngomong pantes begitu ya. Pantes wong bapaknya juga kayak begitu. Jadi anaknya juga ya nggak jauh lah. Air itu ya jatuhnya itu nggak mungkin ke tetangga itu. Kalau depan rumah kita, keluarnya di depan rumah kita juga. Nah, setiap kata yang keluar dari mulut seseorang itu benih yang akan ia tuai kelak. Ucapan kita baik atau buruk, ini akan memberikan dampak jangka panjang kita. Ucapan yang baik jadi amal, ucapan buruk jadi dosa kita. Awas, hindarilah memperbanyak ucapan tanpa tujuan, karena itu dapat mengeraskan hati dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bicara tanpa faedah membuat hati kita itu keras. Banyak nge-share, awas hati kita juga keras. Semuanya di-share. Astagfirullahaladzim. Sudah bola, macam-macam itu di-share. Sudah sih dibaca sendiri aja. Kecuali dipilih filter, oh ini kayaknya insya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan manfaat, sambil doa dia. Dan memang yang dikirim itu adalah baik. Enggak, ketika kita nge-share niatnya baik, ingin dapat pahala dari Allah, maka mudah-mudahan jatuh juga orang itu bisa berubah. Atau orang bisa mengambil faedah. Jadi difilter dulu pada diri kita, jangan langsung sarser itu. Ini kirim. Ya. Meskipun rada kesel begitu itu ya. Jadi secara praktis, setelah kita membersihkan hati, maka arahkan ucapan kita itu selalu positif kita, baik. Fal yakul khairon aw liyasmut. Maka hendaklah mengucap kata yang baik atau diam.
Di sini seperti yang kemarin diamnya disebut dengan emas itu. Insya Allah. Karena nanti di akhirat juga yaumatublas sarair, di hari di mana ditampakkan berbagai macam rahasia itu. Sarair. Ya Allah, karena itu mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dengan keyakinan kita, baik kita sama Allah, Allah sudah ampuni dosa ucapan kita. Dengan yakin lalu mengisi ucapan dengan ucapan baik, karena kita merubah hati kita menjadi bersih, insya Allah. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani kalau tidak salah menyatakan, kalau sampai aib-aib saya dibuka ya Allah nanti di akhirat, lebih baik saya dibutakan, tidak mau melihat betapa di hadapan seluruh manusia sedunia. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu mumpung kita masih di dunia, jaga hati kita sehingga sikap perbuatan termasuk ucapan kita terjaga. Dan insya Allah dengan hati yang bersih, maka ucapan pun akan sampai dan punya manfaat, dan ini menjadi amal, dan kemudian ini akan mendapatkan pahala sampai akhirat kelak, menuai kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita setiap saat, sehingga kita tidak pernah mengucapkan kecuali ucapan baik dan menjadi amal soleh kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.